Individu dan masyarakat. Individu merupakan konsep sosiologi yang berarti bahwa konsep individu tidak boleh diarti sama dengan konsep sosial. Individu menunjuk pada subjek yang melakukan sesuatu yang mempunyai pikiran, kehendak, kebebasan, pemberi arti atau meaning pada sesuatu, maupun menilai tindakan dan hasil tindakannya sendiri atau aktor. Dunia yang berada di luar individu, dunia eksternal. Contoh sistem interaksi manusia sebagai makhluk individu. Individu berasal dari kata in dan divided. Dalam bahasa Inggris, in salah satunya mengandung pengertian tidak, sedangkan divided artinya terbagi. Jadi individu artinya tidak terbagi atau suatu kesatuan. Manusia sebagai makhluk sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari pengaruh orang lain. Ketika kamu pergi ke sekolah, tidak bisa dengan seenaknya berpakaian menurut kehendakmu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena beberapa alasan, yaitu 1. Manusia tunduk pada aturan norma sosial. 2. Perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. 3. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. 4. Potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah masyarakat. Interaksi sosial dan sosialisasi. Interaksi sosial. Kata interaksi berasal dari kata inter dan action. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik saling mempengaruhi antara individu, kelompok sosial, dan masyarakat. Interaksi adalah proses di mana orang-orang berkomunikasi, saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Ada beberapa pengertian interaksi sosial yang ada di lingkungan masyarakat, di antaranya yaitu 1. Menurut Herbert Bonner, dalam bukunya Sosial Psikologi memberikan rumusan interaksi sosial bahwa interaksi sosial adalah hubungan antar dua individu atau lebih, di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya. Menurut Gillen and Gillen 1954, yang menyatakan bahwa interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang-orang secara individual, antara kelompok orang perorangan dengan kelompok. 3. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, antara kelompok dengan kelompok, antara individu dengan kelompok. Interaksi sosial antar individu terjadi manakala dua orang bertemu. Interaksi dimulai pada saat itu. Mereka saling menegur, berjabat tangan, saling berbicara, atau bahkan mungkin berkelahi. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama, persaingan, dan pertentangan atau pertikaian. Suatu keadaan dapat dianggap sebagai bentuk keempat dari interaksi sosial. Keempat bentuk pokok dari interaksi sosial tersebut tidak perlu merupakan kontinuitas dalam arti bahwa interaksi itu dimulai dengan adanya kerjasama yang kemudian menjadi persaingan, serta memuncak menjadi pertikaian, untuk akhirnya sampai pada akomodasi. Akomodasi dipergunakan dalam dua arti, yaitu untuk menunjuk pada suatu keadaan, berarti suatu kenyataan adanya suatu keseimbangan dalam interaksi antara orang perorangan dan kelompok manusia, sehubungan dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Bentuk interaksi dissosiatif. A. Persaingan atau competition. Persaingan adalah bentuk interaksi yang dilakukan individu atau kelompok yang bersaing untuk mendapatkan keuntungan tertentu bagi dirinya dengan cara menarik perhatian atau mempertajam prasangka yang telah ada tanpa mempergunakan kekerasan. B. Kontravensi atau contravention. Kontravensi bentuk interaksi yang berbeda antara persaingan dan pertentangan. Kontraversi ditandai oleh adanya ketidakpastian terhadap diri seseorang, perasaan tidak suka yang disembunyikan, dan kebencian terhadap kepribadian orang, akan tetapi gejala-gejala tersebut tidak sampai menjadi pertentangan atau pertikaian. C. Pertentangan
atau konflik. Pertentangan adalah suatu bentuk interaksi individu atau kelompok sosial yang berusaha untuk mencapai tujuannya dengan jalan menentang pihak lain disertai ancaman dan kekerasan. C. Masyarakat dan komunitas. Masyarakat setempat atau community adalah konsep yang sering digunakan dalam membahas masalah-masalah lingkungan sosial, budaya, dan teknologi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dua konsep tersebut sangatlah penting. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan dua konsep ini saling tertukarkan atau interchangeable. Kedua konsep ini memiliki ciri yang berbeda. Tentang interaksi sosial, peranata, dan struktur sosial. Proses di mana orang-orang yang berkomunikasi saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan dan adanya timbal balik. Menurut Kamus Sosiologi Status, 1. Posisi dalam suatu hierarki. 2. Suatu wadah bagi hak dan kewajiban. 3. Aspek statis dari peranan. 4. Prestis yang dikaitkan dengan suatu posisi. 5. Jumlah peranan ideal dari seseorang. Ada 3 aspek tentang konsep peran, yaitu 1. Peran menyalurkan tindakan manusia ke arah tertentu. 2. Ada hubungan nilai-nilai dari peran. 3. Menunjukkan bahwa pelaksanaan peran dipelajari dan dalam beberapa hal menjadi bagian dari kepribadian. Ada 4 kategori utama dari tujuan peran, yaitu 1. Tujuan instrumental. 2. Penghargaan. 3. Rasa aman. Dan 4. Respons.